يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 260, 20 Safar 1443 Hijriah atau 16 September 2022 Masehi, dengan judul Menyusahkan Rakyat Adalah Kezaliman. Pemimpin atau penguasa pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Mula Al-Qori di dalam Mirqatu Al-Mafatih Syahru Sahih Bukhari menyatakan bahwa Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Qatadah dan Al-Khatib dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mula Al-Qori mengutip At-Tibi menjelaskan maksud riwayat ini. Pemimpin itu harus demikian, yakni layaknya pelayan, karena ia wajib mewujudkan berbagai kemaslahatan mereka dan mengurusi keadaan mereka secara lahir dan batin. Dengan demikian, penguasa selayaknya berperan sebagai pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, penguasa akan selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat dan mengurusi urusan mereka. Ia tidak menyusahkan rakyat, ia pun akan menjauhkan apa saja yang dapat merugikan, membahayakan, dan menyengsarakan rakyat. Islam telah menggariskan bahwa penguasa wajib mengurusi segala urusan dan kemaslahatan rakyat. Ia akan diminta pertanggungjawaban atas hal itu. Rasulullah SAW bersabda, pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Muslim. Tugas pemimpin adalah menunaikan siasah atau politik, yakni memelihara urusan rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ia bertugas untuk al-qiyamu bi amrin bima huwa aslahu, yaitu melaksanakan suatu urusan dengan sesuatu yang paling baik. Karena itulah Rasulullah SAW mencela pemimpin atau penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Apalagi jika penguasa tersebut sering bertindak zalim terhadap rakyatnya. Beliau bersabda, sungguh seburuk-buruk pemimpin adalah al-khutomah, yakni menzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka. Hadis riwayat Muslim. Pemimpin zalim. Jelas, pemimpin ideal adalah pemimpin yang telah digariskan oleh Islam. Pemimpin yang memposisikan diri sebagai pelayan rakyat ini tentu sangat diidamkan oleh semua lapisan masyarakat. Pemimpin semacam ini hanya mungkin terwujud saat sistem Islam atau syariah Islam diterapkan secara kafah oleh negara. Namun sayang, faktanya tidak demikian. Penguasa hari ini bukan pelayan rakyat, tetapi pelayan oligarki. Rakyat justru dipaksa untuk melayani kemauan dan kepentingan penguasa yang menjadi pelayan oligarki. Buktinya, banyak kebijakan yang diambil oleh penguasa lebih berpihak kepada oligarki dan justru makin memperburuk keadaan rakyat. Rakyat makin terbebani dan makin susah akibat ragam kebijakan penguasa yang zalim. Ambil contoh kebijakan penguasa paling baru, yakni menaikkan harga BBM. Harga Pertalite dinaikkan hampir 31%, dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar bersubsidi dinaikkan lebih dari 32%, dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax yang tidak disubsidi dinaikkan sebesar 16%, dari sebelumnya Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Dikatakan bahwa salah satu alasan kebijakan itu karena besarnya subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun dan itu sangat membebani APBN. Alasan itu telah diprotes oleh banyak kalangan dan ekonom karena dianggap tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Nyatanya, subsidi BBM di dalam APBN hanya sebesar Rp149,4 triliun dari total subsidi energi sebesar Rp208,9 triliun. Yang terbesar sebenarnya yang disebut kompensasi energi. Ini merupakan dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran BBM dan tarif tenaga listrik. Kebijakan kompensasi energi itu menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari sisi dasar kebijakannya maupun besarannya. Beban APBN yang terbesar justru pembayaran utang. Tahun ini saja bunga utang yang harus dibayar sekitar Rp404 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Anehnya, utang itu tidak dianggap sebagai beban.
Buktinya, pemerintah justru terus menumpuk utang. Kenaikan harga minyak dunia juga dijadikan alasan. Kenaikan harga minyak akan menaikkan beban subsidi BBM karena negeri ini telah menjadi net importer. Namun, hal itu dipertanyakan. Menurut Antoni Budiawan, misalnya dengan produksi minyak mentah Indonesia yang mencapai 6.100.000 barel per hari, dengan tingkat harga minyak saat ini, pendapatan negara secara umum sebenarnya masih surplus sekitar 33,15 triliun rupiah. Hasil kajian Indef pada Maret 2022 menyatakan bahwa kenaikan harga ICP atau Indonesian Crude Price $1 US per barel akan menambah pendapatan negara 3 triliun rupiah. Sementara di lain pihak akan meningkatkan belanja negara sebesar 2,6 triliun rupiah. Artinya, dengan kenaikan harga ICP diperkirakan masih ada surplus sekitar 400 miliar rupiah untuk setiap kenaikan harga ICP $1 US per barel. Kebijakan menaikkan harga BBM jelas akan menambah beban bagi rakyat. Setiap kali terjadi kenaikan harga BBM, pasti diikuti dengan kenaikan harga-harga yang lain. Kenaikan harga BBM sudah pasti menyebabkan kenaikan biaya transportasi. Padahal transportasi menjadi salah satu urat nadi ekonomi. Kenaikan harga BBM ini menambah berbagai beban bagi rakyat yang juga sudah sangat berat. Di antaranya juga akibat kebijakan penguasa lainnya yang juga telah diberlakukan, seperti menaikkan tarif dasar listrik, memperluas dan menaikkan pajak, menaikkan iuran BPJS, dan lain-lain. Semua kebijakan yang menambah beban rakyat yang sudah sangat berat itu tentu dirasakan sebagai kezaliman atas rakyat. Sayangnya, kezaliman yang dirasakan oleh rakyat itu justru berasal dari pemerintah yang seharusnya mengurusi urusan rakyat dan mengutamakan kemaslahatan mereka. Siapapun yang dipercaya mengurusi urusan rakyat, terutama para penguasa yang menzalimi rakyat dan menyusahkan rakyat, hendaklah ingat bahwa dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai doa Rasulullah SAW. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam An-Nawawi di dalam Al-Zikr menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan kebolehan berdoa atas suatu kezaliman. Artinya, boleh mendoakan keburukan bagi penguasa zalim atas kezalimannya agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan balasan yang setimpal kepada dirinya. Adapun Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa boleh melaknat atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan laknat kepada penguasa zalim yang memberatkan dan menyulitkan rakyat. Bahkan penguasa zalim itu memang layak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Iyasy bin Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Siapa saja yang menangani suatu urusan umatku lalu dia bersikap baik kepada mereka, maka Allah akan bersikap baik kepada dirinya. Siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia menyulitkan mereka, maka bagi dia ada bahlah Allah." Para sahabat bertanya, "Apakah bahlah Allah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abi Awanah. Kezaliman sistematis. Bukan sekedar kezaliman biasa, berbagai kebijakan yang selama ini menyusahkan rakyat dapat dianggap sebagai kezaliman sistematis. Pasalnya, berbagai kezaliman itu terjadi secara sistematis sebagai akibat dari sistem zalim kapitalisme liberalisme yang diadopsi dan diterapkan di negeri ini. Sistem zalim kapitalisme liberalisme mengharuskan agar peran dan campur tangan negara ditekan seminimal mungkin. Segala urusan harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam doktrin kapitalisme liberalisme, subsidi tidak boleh ada. Itu pun kalau benar merupakan subsidi. Subsidi dianggap sebagai beban dan menjadi problem ekonomi. Pengurangan subsidi termasuk kenaikan harga BBM adalah amanat liberalisasi dalam kesepakatan dengan IMF Januari 2000. Pengurangan subsidi sekaligus merupakan perintah Bank Dunia dan syarat pemberian utang. Akhirnya, liberalisasi energi dan migas menjadi nafas dan amanat undang-undang kelistrikan, migas, minerba, dan lainnya. Bank Dunia pun berulang kali mendesak agar subsidi segera dihilangkan. Misalnya saja, pada 2014, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chavez mengatakan, Bank Dunia ingin agar pemerintah yang baru bisa mengurangi subsidi BBM. Tidak terlalu penting siapa yang menang. Yang diperhatikan adalah bagaimana mereka yang terpilih menerapkan kebijakan itu. Salah satunya, siapa nantinya yang berani mengurangi subsidi BBM, ujar Chavez. Dalam sistem kapitalisme liberalisme, pengelolaan SDA termasuk migas yang dikatakan adalah milik rakyat tidak boleh dikelola oleh negara, tetapi harus diserahkan kepada swasta dalam negeri dan asing.
Pengelolaan hasil migas juga harus dilakukan menurut mekanisme pasar. Belum lagi tata kelolanya yang juga banyak masalah, seperti keharusan menggunakan trader yang mematok margin sesukanya, kemudian adanya mafia migas, dan lain-lain. Sebagai akibat dari penerapan sistem kapitalisme liberalisme ini, kezaliman sistematis akan terus terjadi. Kembali pada syariah. Semua ragam kezaliman merupakan bentuk penyimpangan dari petunjuk, peringatan, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan akibat dari semua itu melalui firman-Nya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit. Terjemah Quran Surat Toha ayat 124. Solusinya juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, yaitu kembali pada Al-Quran atau kembali pada syariahnya. Walhasil, saatnya kita bersegera untuk menerapkan syariah secara kafah untuk mengatur segala urusan individu dan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.